Selamat bertemu kembali kepada para siswa SMA MA kelas 11 dalam pelajaran kimia. Kita akan bahas soal USBN 2019 dan soal SIMA UI 2015, ya, reaksi orde kedua. Soal pertama diambilkan dari USBN 2019 ya, yang terbaru. Dan ini ada di buku ini, uji kompetensi halaman 232, nomor 16 kalau saya buka seperti ini. Ya. Jadi soalnya yang ini, ya. Jadi Anda bisa lihat soalnya yang ini ya. USBN 2019. Oke, mari kita kerjakan. Soalnya seperti ini. Berdasarkan data, ini datanya ya. Hasil percobaan laju reaksi, konsentrasi NO gas direaksikan dengan Cl2 gas, menghasilkan NoCl2. Maka grafik laju reaksi terhadap konsentrasi NO. Jadi hanya dia tanyakan terhadap konsentrasi NO. Ya. Kita harus cari order reaksi terhadap NO kan. Kita harus cari order reaksi terhadap NO. Ya, kita cari. Jadi tujuan kita adalah mencari order reaksi terhadap NO. Ya. Jadi kalau kita lihat persamaan laju reaksinya, ya. Persamaan laju reaksinya, itu saya tulis saja ya. Jadi tujuan saya adalah reaksi order terhadap NO ya. Jadi persamaan umum laju reaksi adalah R K kali konsentrasi NO ya, yang reaktan pertama, kali konsentrasi Cl2 pangkat N. Tapi tujuan saya hanya mencari yang M ini ya, M ini ya. Maka tentu saya harus pilih konsentrasi Cl2 tetap. Ya. Dari data, kalau ada, kita lihat aja ada nggak konsentrasi Cl2 tetap? Ada, yaitu data pertama dan data kedua. Nah, sehingga kita tinggal membandingkan kan. Jadi R2 per R1 kan. R2 per R1 sama dengan K kali konsentrasi NO kali konsentrasi Cl2, sama ini juga K konsentrasi NO Cl2. Ya, sama. Cuma ini data kedua, ini data pertama. Nah, kita coret Cl2-nya sama ya, dari data 1 dan 2, jadi kita tinggal coret. K-nya juga dicoret. Nah, tinggal dimasukkan. Ya. Ingat ini pangkat M, ini pangkat N ya, ini pangkat M, ini pangkat N. Oke. R2 yang ini data kedua 0,36. R1 0,04. Ini akan sama dengan konsentrasi NO2 dari data kedua. Ya. Ini 0,3 ya. 0,3 pangkat M dibagi yang satu ini 0,1 pangkat M. 0,36 bagi 4 9. Ini 3. Ya, dari sini Anda tahu 9 itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat M. Jadi dari sini M-nya sama dengan 2. Ya. Ya. Jadi dia orde 2. Dengan demikian bisa saya tulis ya. Di sini R, di sini V ya, nggak ada masalah ya. Jadi R itu diganti V nggak apa-apa. Jadi kalau saya tulis lagi V-nya terhadap konsentrasi NO adalah K kali konsentrasi NO. Pangkat M, pangkat 2. Nah, rumusnya begini. Sekarang kita ditanya grafik antara V. V itu yang kiri sumbu Y. Ini sumbu X konsentrasi NO. Nah, ini kan mirip dengan ini Y, ini M, ini X kuadrat. Nah, Y sama dengan MX kuadrat. Itu kan grafik parabola seperti ini kan. Nah, ini seperti ini parabolanya. Ya. Cuma masalahnya di sini konsentrasi NO nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif. Jadi hanya yang ini aja, kurva yang ini. Jadi ini aja. Jadi begini. Nah, ini nggak diambil. Nah, begini. Ya, parabola.
Jadi kalau Anda lihat adalah jawaban C. Ya. Parabola ini, tapi hanya separuh karena tidak boleh negatif. Daerah ini tidak boleh kan? Daerah ini nggak boleh. Ya. Parabola. Seperti itu. Parabola kan? Jadi grafik yang C. Jadi sudah sedikit ada grafik. Kenapa? Karena mahasiswa kita kalau sudah menghadapi grafik alergi. Padahal grafik itu tinggal lihat aja fungsinya. Kalau pangkat 1 garis lurus, kalau pangkat 1 tapi tidak ada plus Y sama dengan MX melalui 0,0. Kalau MX plus N berarti biasanya dia di atas. Kalau pangkat 2 ya parabola. Tapi hanya separuh karena biasanya kan konsentrasi tidak boleh negatif. Ya toh? Kalau eksponensial ya berarti dia akan berbentuk lengkung yang tadi yang ini kan. Kalau ini eksponensial. Ya. Kalau ini parabola maksimum begini. Padahal ini kan parabola minimum. Minimum ini. Karena K-nya bilangan positif. Tapi kalau K-nya bilangan negatif, dia akan begini kan. Nah. Ya kalau negatif kan begini, kalau positif begini. Ya, itu di fungsi kuadrat. Itulah gunanya matematik ya. Jadi sudah Anda juga harus mulai suka matematik. Bukan hanya kimia dihafalkan ya. Soal yang berikutnya ya. Ini adalah reaksi orde kedua. Nah, ini soalnya sekarang kan. Kalau Anda nggak ngerti bagaimana menurunkan, maka Anda nggak bisa soal ini. Ini adalah SIMA UI 2015. Ya, bisa saja suatu waktu keluar orde ketiga, kan? Karena soal itu periodik. Ya. Oke, kita masuk ke sana. Dan ini adalah soal terakhir ya. Karena part 6 ini hanya tujuannya ke reaksi orde kedua ya. Ini reaksi orde kedua tadi kan? Ini. Jadi reaksi orde kedua itu begini. Ya toh? Kalau reaksi orde pertama tadi kecepatan reaksi, kalau reaksi orde 0 apa tadi? Ini V, ini konsentrasi, ya konsentrasi A lah. Begini kan? Nah, ini reaksi orde 0. Kalau reaksi orde 1, ini V, ini konsentrasi A. Bagaimana kalau reaksi orde 1? Ini kan orde 0. Orde 1 begini ya, ke bawah ya, begini. Nah, ini reaksi orde 1. Reaksi orde 2, ya ini barusan ini. Reaksi orde 2 adalah begini. Nah, jadi kalau ada laju reaksi terhadap konsentrasi A bentuknya lurus begini, ya, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, ini reaksi orde 0. Kalau bentuknya begini, reaksi orde 1. Kalau bentuknya parabola separuh, reaksi orde 2. Ya, nanti Anda coba kalau reaksi orde 3 seperti apa. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Reaksi orde kedua, 2MnCO5 menjadi Mn2CO10. Memiliki konstante laju sebesar ini. Oke, saya tulis sudah ini. Ya, sudah saya tulis di sini. Ya, Anda lihat. Reaksinya saya tulis. Reaksi orde kedua, dia bilang orde kedua kan. Nih, ya reaksi orde kedua. Jadi udah disebut ini orde kedua. Ya. Tentu terhadap ini ya, terhadap reaktan ya. Kalau orde kedua itu pasti tidak ada keterangan, berarti terhadap reaktan kan. MnCO5. Konsentrasi awal dari MnCO5 diketahui ini, konsentrasi awalnya. Itu yang konsentrasi A0 kita sebut. Terus K-nya juga diketahui. Ya. Ini, konstanta laju diketahui pada 25 derajat Celcius. Ditanya lama waktu untuk 90% reaksi menghilang ya. Jadi 90% konsentrasi A akan menghilang. Berarti tersisa konsentrasi A sekarang adalah 10% dari A0. Karena kita kan rumus kita itu adalah persamaan konsentrasi tersisa. Ya kan? Persamaan konsentrasi tersisa nanti. Nah, kita akan turunkan bagaimana persamaan konsentrasi tersisanya. Tentu dimulai dari persamaan laju orde kedua, yaitu R sama dengan min D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A pangkat 2. Kemudian A ini saya pindahin ke sini, jadi begini, ini saya pindahin ke sana. Nah, seperti ini. Ya.
Baru saya integralkan kan? Baru saya integralkan begini. Saya integralkan. Mulai dari batas 0. Kalau waktunya 0, maka konsentrasinya adalah konsentrasi awal. Kalau waktunya T, maka konsentrasinya adalah konsentrasi A tersisa ini. Ya, ini yang akan kita hitung terhadap waktu kan? Oke. Nah, ini di bawah ya. Jadi kalau saya hitung sendiri kira-kira seperti ini. Ini di bawah ya. Jadi integral dx per, saya ganti aja A-nya supaya singkat, dx. Ini x kuadrat. Nah, ini kan berarti sama dengan integral x min 2 kan? Dx. Kan begitu. Karena ini sesuai dengan rumus kan? Integral x pangkat n dx. Jadi nggak boleh pangkatnya ada di, bila variabel pangkatnya ada di penyebut, harus di pembilang. Makanya dibawa ke atas x min 2. Hasilnya adalah pangkat ditambah 1 kan? Jadi min 2 tambah 1 per, sama persis sama ini. Min 2 tambah 1. Jadi hasilnya adalah x pangkat min 2 tambah 1 adalah min 1 per min 1. Kalau saya balikin lagi, ini jadi min 1 per x. Nah, ini hasilnya. Ya, min 1 per x. Karena ini saya bawa kan. Pangkat negatif kan dibawa ke penyebut. Jadi ini adalah min 1 per konsentrasi A. Kan gitu. Dengan batas bawah adalah konsentrasi A 0 awal, batas akhir adalah konsentrasi A yang tersisa. Ini min KT ya, min KT. Batas awal adalah waktunya mulai dari 0 sampai waktunya T. Kan begitu. Ya. Maka hasilnya adalah ya. Oke, kita ke sini ya. Ya. Oke, berapa ini? Masukkan dulu konsentrasi A, jadi min 1 per konsentrasi A. Kurang gitu. Min 1 per batas bawah konsentrasi A0. Ya, matematik seperti ini. Masukkan batas itu tinggal masukkan batas atas kurang masukkan batas bawah. Yang sini K, masukkan batas atas T kurang 0. Nah, seperti ini. Ini dihitung aja dulu. Ini artinya min 1 per konsentrasi A, min kali min plus 1 konsentrasi A0 sama dengan min KT. Yang ditanya lama waktu T kan? Ya kan? Yang ditanya ini. Nah, berarti tinggal K-nya ke bawah kan? Jadi T-nya sama dengan 1 min K kali ini kan? Disalin aja. Min 1 per konsentrasi A ditambah 1 per konsentrasi A0. Sudah ketemu. Ya. Tinggal dimasukkan. Ya. Tinggal dimasukkan. Konsentrasi A-nya 10% ya dari A0 ya. Ini konsentrasi A-nya 10% dari A0. Ya. Terus dilihat di jawabannya. Ya. Oke. Sama dengan satu per min K kurung, masukkan dulu ya. Min 1 per konsentrasi A-nya berapa yang tersisa? 10% ya. 10% itu 0,1. Jadi ini 0,1 dari A0. Konsentrasi A0. Ditambah 1 per konsentrasi A0. Ya, jadi ini tetap, ini aja saya masukkan. Ya. Oke, sekarang disamakan penyebutnya ya. Disamakan dengan 0,1 konsentrasi A0 ya.
disamakan dengan ini penyebutnya. Berarti ini tetap min 1 plus ini dikalikan 0,1 ya. Nih, berarti dikalikan, berarti ini 0,1 begini. Nah, min 1 per K. Ya, kalau hitungan sabar-sabar aja supaya nggak salah kan. Oke. Masukkan lagi. Hitung. Jadi T-nya sama dengan min 1 per K kali 0,1 dikurang 1, min 0,9. Ya kan? Per 0,1 kali konsentrasi A0. Nah, min kali min plus. Ya toh? 0,9 kali dibagi 0,1, 9. Jadi ini akan sama dengan 9 per K kali konsentrasi A0. Inilah T-nya. Ya. Tinggal dimasukkan sekarang angkanya. K kan diketahui. Ya, Anda lihat lagi soalnya nih. Kan K-nya diketahui nih. 3,0 ini. 3,0 kali 10 pangkat 9. Nah, A0-nya juga diketahui. Ini konsentrasi MnCO5 2,0 kali 10 min 5. Tinggal dilihat jawabannya. Kalau tipe choice itu jawabannya, kalau Anda lihat angkanya beda-beda kan, jadi angkanya saja dihitung, 10 pangkatnya nggak perlu. 67, 74, 15, 60, 45. Ya, angkanya saja loh ya. Jadi Anda lihat angkanya saja. 3 dengan 9, 3. Ini tinggal 2. 3 bagi 2, 1,5. Jadi angkanya 1 dan 5. Jawabannya C. Ya. Seperti itu. Nggak perlu kita ngurus 10 pangkatnya nggak perlu. Ini kan soal pilihan ganda. Nah, nanti Anda kerjakan, uruslah 10 pangkatnya. Betul nggak C? Tapi saya katakan lagi kalau strategi MC beda dengan strategi esai. Yang menghitungnya juga harus cepat. Karena dia sudah rancang kan. Kecuali kalau di sini ada lagi 1,5. Ya, baru 10 pangkatnya harus kita urus. Ya, inilah soal SIMA UI 2015. Saya mau nyatakan kepada Anda, kalau Anda tidak belajar bagaimana menurunkan rumus, masa Anda harus hafalkan reaksi orde ke-1, orde ke-0 seperti ini, orde ke-2 seperti ini. Nanti kalau keluar lagi orde ke-3, gimana? Ya, jadi Anda belajar konsepnya lah. Silakan kalau Anda mau menghafal, tapi konsepnya Anda pahami dulu. Ya, karena otak Anda itu terbatas untuk menghafal. Kalau terlalu banyak menghafal, nanti akan banyak juga yang hilang. Ya, jadi sekali lagi belajar konsep itu penting kalau Anda ingin sukses tes masuk atau sukses di sekolah untuk membuat soal-soal. Baik MC maupun esai. Jadi inilah akhir dari kinetika reaksi part 6 ya. Nanti di part 7 kita akan, atau saya sebut aja part 1, tapi bagian dari kinetika reaksi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian apa yang dimaksud dengan reaksi satu tahap, tahap 1, sehingga order reaksinya sama dengan angka koefisien. Kenapa secara umum order reaksi tidak sama dengan angka koefisien? Karena reaksi berlangsung beberapa tahap. Itulah yang akan mengakhiri kinetika kimia. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda di dalam pembelajaran ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, cukup di like atau beri komentar, sehingga membuat penampilan kami lebih baik, dan juga membuat kami lebih semangat untuk menyediakan banyak video pembelajaran, supaya Anda bisa belajar secara mandiri di rumah, dan sukses di mana saja nanti hal-hal yang akan Anda tempuh. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.